Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menunjukkan karya-karya dan peninggalan di Museum Seni Rupa dan Keramik. Di sini saya akan menyampaikan peninggalan benda-benda dari Kerajaan Majapahit, 3 tembikar Majapahit. Salah satunya ada Gunung Kosmos, patung menggambarkan Gunung Kosmos sebagai tempat suci. Bahan tembikar kasar dibentuk sebagai gambaran gunung, suasana hutan, flora, dan fauna. Kuil petapaan dibuat dengan teknik gabungan ukir, tempel, dan langsung tangan. Yang kedua adalah pik pengalas, tinggi 48 cm, bentuk lingkaran kerucut, silindirik, diduga sebuah telapik yang menopang sesuatu yang diletakkan di atasnya. Bagian bawah diberi hiasan garis roda pelarik melingkar. Bagian ujung teipan atas menebal diduga berfungsi untuk mengunci wadah yang ditumbangkan. Telapik ini telah direkonstruksi karena terbelah. Yang ketiga ada pelinggih penyanggah, tinggi 27 cm, bentuk segi 4 menjulang ke atas, bagian bawah mengecil seperti yoni dengan hiasan suluran ataupun ceplok bunga teratai garis-garis pelipit bersusun. Salah satu ciri yang mencolok dari produk tembikar adalah kekayaan hiasan tempel yang diletakkan pada sebuah permukaan produknya, terutama bagian atas dan bagian bawah. Setiap sudut diberi hiasan tempel. Itulah 3 tembikar Majapahit. Ya, di sini saya akan memperkenalkan keanekaragaman keramik Nusa yang berada di Nusantara, Indonesia. Yaitu yang pertama kerajinan tanah liat bakar Kasongan. Warna dengan glasir ataupun cat pewarna. Bahan dasar tanah liat diambil dari pekarangan rumah penganjun atau pengrajin. Karena daerah Kasongan memiliki tanah liat yang baik. Sebagai bahan campuran digunakan pasir yang diambil dari luar Kasongan. Kenapa bisa disebut dengan tanah liat bakar Kasongan? Yaitu karena dahulunya diciptakan dari desa yang bernama Kasongan, merupakan sentra industri kerajinan keramik dengan gerabah paling besar di Yogyakarta. Kerajinan ini mulai berkembang kira-kira pada tahun 1969. Berbagai macam produk yang dihasilkan dari perkakas rumah tangga hingga hiasan, yaitu guci, jambangan, vas, bunga, patung hewan, tempat lilin, dan masih banyak lagi jenisnya. Saya akan menjelaskan tembikar Majapahit keramik Nusantara. Trombolan nama desa yang letakkannya di antara kota Mojokerto dan Mojoagung, Jawa Timur. Sebagiannya dari karya itu menjadi istimewa karena merupakan potret dari sebuah budaya yang telah hilang, namun masih dapat ditiru bentukan dari produk lama. Kerajinan tembikar terus berangsur sejarah normatif mengikuti bentuk karya tradisional yang diruntuhkan dari generasi ke generasi. Sebagiannya dari bentuk itu masih dibuat dan digunakan, bahkan masih dapat dilihat unsur kreativitas yang menyertai kerajinan itu. Tembikar tradisional seperti sebuah warisan yang tetap hidup sampai kini, sekalipun semakin jarang digunakan. Di sini saya akan menjelaskan lukisan persagi atau persatuan ahli-ahli gambar Indonesia. Salah satunya karya Avandi yang bertema potret diri menggunakan topeng-topeng Bali pada tahun 1960. Avandi lahir di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 16 Mei 1907. Seorang seniman otodidak, ia adalah salah satu pelukis terhebat di Indonesia. Pada tahun 1945, ia pindah ke Yogyakarta dan mendirikan Seniman Masyarakat yang bergabung dengan Seniman Indonesia Muda. Pada tahun 1947, ia bersama Hendra Gunawan mendirikan Pelukis Rakyat. Avandi pindah ke Jakarta pada tahun 1948 dan menjadi salah satu pendiri gabungan pelukis Indonesia. Avandi sering melukiskan potret dirinya di antara topeng-topeng, terutama topeng-topeng Bali yang menurutnya lebih bervariasi dalam karakter mereka. Ia sering menggunakan topeng-topeng Bebondresan yang karakternya lucu-lucu. Bondres adalah gambaran rakyat jelata yang berkarakter unik menggunakan topeng karikatur
natural dengan bermacam-macam mimik. Seperti bes dengan ciri berbibir lebar dan tebal. Cungih merongos yang berbibir sumbing dan bergigi tonggos. Cunguh pesek yang berhidung pesek dan lainnya. Saya akan menjelaskan salah satu karya lukis Raden Saleh yang bertemakan Gunung Merapi meletus pada malam hari. Lukisan Gunung Merapi meletus karya Raden Saleh tahun 1860 menggambarkan letusan gunung berapi yang penuh dramatis. Lukisan ini merupakan contoh kemampuan Raden Saleh dalam melukis pemandangan alam yang menakjubkan. Raden Saleh sendiri adalah salah satu pelukis maestro Indonesia yang dikenal sebagai pelukis kelas dunia dengan aliran romantisme. Karya-karyanya menceritakan tentang situasi pada zaman perjuangan dan kehidupan khususnya di daerah Jawa. Lukisan Gunung Merapi meletus memiliki beberapa ciri khas, yaitu sentuhan realismenya dalam detail lukisan. Goresan-goresan kuas yang halus memperlihatkan kerapatan asap dan keberagaman warna di awan panas. Kejelasan detail puncak Gunung Merapi memberikan kontras yang menakjubkan dengan kekacauan di sekitarnya. Saya akan menjelaskan karya tulis berupa seni rupa, yaitu salah satunya dari NASA Jasmine, bermediakan cat minyak pada kanvas bertema pejuang gerilya. Lukisan ini menggambarkan aktivitas 9 pejuang gerilya yang mengendap-endap dalam senyap, mengintai musuh di area sawah yang luas dan hamparan padi yang telah menguning. Nampak mengikuti dan menunggu aba-aba pemimpin pasukan gerilya yang mengikat kepalanya yang gondrong dengan pita merah putih. Sementara di kejauhan nampak bagian atas deretan pepohonan. NASA Jasmine bergabung dengan studio pasukan obor dan banyak memproduksi poster propaganda untuk mendukung perjuangan bangsa Indonesia. Selain pelukis yang sangat ahli, NASA juga seorang novelis penyair dan penulis buku anak-anak. Ia meraih 2 penghargaan atas novelnya dari Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional BMKN.